Lebih dari 3 minggu, air tidak mengalir di banyak wilayah kota Bengkulu. Sebuah kondisi yang tidak hanya merepotkan, tapi meresahkan. Karena ini bukan lagi soal gangguan teknis, tapi soal pemenuhan hak dasar yang tak terpenuhi. Di banyak tempat, masyarakat harus antri, membeli air, bahkan menumpang ke rumah orang lain hanya untuk kebutuhan harian. Pertanyaannya sederhana, bagaimana mungkin kota sebesar Bengkulu bisa membiarkan situasi ini berlangsung begitu lama? Di saat masyarakat tengah menghadapi kesulitan, publik justru dikejutkan oleh isu lain yang tak kalah memprihatinkan. Dugaan praktik suap dan gratifikasi dalam rekrutmen tenaga harian PDAM. Nilainya tidak kecil, bahkan disebut mencapai miliaran rupiah. Dugaan itu menyebutkan adanya aliran uang untuk bisa diterima bekerja. Jika benar, maka yang rusak bukan hanya sistem manajemen, tapi juga moral institusi yang seharusnya melayani. Ironisnya, hingga kini belum ada satupun nama yang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal pemeriksaan telah dilakukan, bukti indikasi mulai terungkap, dan tekanan publik terus meningkat. Ketika proses hukum berjalan terlalu lambat, kepercayaan pun ikut mengering. Air yang seharusnya mengalir untuk kehidupan, kini justru mengalirkan kekecewaan. Jika sistem distribusi terganggu karena perbaikan, seharusnya mitigasi sudah disiapkan. Jika ada persoalan hukum di internal perusahaan daerah, semestinya transparansi dikedepankan. Masalah ini tidak bisa dianggap biasa, karena ketika hak paling dasar tidak dijamin dan integritas pengelolaannya diragukan, maka yang sedang diuji bukan hanya layanan publik, tapi keadilan sosial itu sendiri. Masyarakat berhak mendapat air bersih, dan berhak tahu siapa yang bermain di balik penderitaan mereka. Diam bukan pilihan, karena suara publik adalah tekanan paling kuat bagi mereka yang mulai lupa tanggung jawab. Saya Rio Tajud dan ini Suara Raffesia, media Nurani Bengkulu, yang siap bangkit yang tidak akan diam. Mari belajar memanusiakan manusia. Ingat, diskusikan apapun itu, tapi tetap pakai adab.